Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Diki Marvel dalam acara seputar berita edisi Rabu 4 Oktober 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita sore ini. Pemirsa, hari ini 4 Oktober 2023, TikTok Shop resmi ditutup pemerintah pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sebagian pedagang offline mengakui bahwa adanya penjualan online membuat penjualan offline jeblok. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, mengungkap selama ini TikTok Shop hanya memiliki izin kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau KP3A. Izin tersebut tidak memperbolehkan TikTok Shop untuk berdagang. Untuk itu, saat ini pemerintah telah mengatur terkait izin khusus bagi e-commerce. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menegaskan, pemerintah tidak akan menutup e-commerce atau platform perdagangan daring. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan menanggapi keluhan pedagang Tanah Abang soal omset yang turun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan membuat aturan perdagangan online lebih tertib. Zulkifli Hasan menyebut penutupan e-commerce atau platform perdagangan online tidak bisa dilakukan karena jadi bagian dari perkembangan digital. Mendak meminta para pedagang yang mengikuti perkembangan dengan turut berjualan secara online. Ya enggak, kan diatur, bukan tutup, enggak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang enggak ikut nanti kan jadi itu loh, yang di NTT itu jadi apa, komodo kan, satwa langka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang, teman-teman di Pasar Tanah Abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline online. Cuman memang kita tata. Kan saya terima kasih pada Shopee ya. Shopee sudah nggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual produk lokal, kan keren. Jadi, tidak bisa dipungkiri memang pemirsa, budaya belanja tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia sudah bertransformasi. Sekarang masyarakat lebih suka belanja lewat ponsel, karena tentu lebih praktis, tidak perlu pakai ongkos kendaraan, tidak perlu bayar parkir, tidak harus panas-panasan dan pergi jauh. Tapi, meskipun masih tetap ada sekelompok masyarakat yang mungkin lebih memilih belanja langsung ke lokasi karena ingin melihat langsung barang yang akan dibelinya. Seperti membeli baju, ingin coba langsung biar gak zonk gitu. Tapi, tidak bisa dipungkiri juga, kadang belanja online ini lebih murah harganya dibandingkan dengan belanja offline. Nah, ini nih yang akhirnya menjadi keluhan para pedagang di toko-toko offline. Kenapa mereka lebih mahal? Karena mereka ada biaya pajak, membayar sewa tempat yang akhirnya dibebankannya ke harga barang, dan membuat barangnya menjadi lebih mahal. Ini memang beban berat untuk pedagang konvensional, supaya bisa ikut arus perubahan di era transformasi digital seperti sekarang. Berikut video yang kami ambil dari CNN Indonesia mengenai kondisi Tanah Abang terkini setelah TikTok Shop ditutup. Nah, seperti inilah kondisi pasar Tanah Abang pasca TikTok Shop ditutup. Bisa dilihat ya, masih banyak pelanggan yang datang dan ini adalah hari Sabtu, jadi pelanggan yang datang sini cukup banyak. Tapi kira-kira bagaimana ya dampaknya yang dirasakan oleh para pedagang yang ada di sini? Kita coba tanya. Dengan adanya penutupan TikTok Shop ngaruh nggak perdagangan ini? Ngaruh. Ngaruh. Seberapa ngaruh sih? Paling baru naik 10 apa 2 sampai 20% udah. Biasanya berapa Bu masalahnya? Biasa kadang 1 juta, kadang 1 juta lebih. Sekarang adalah 2 sampai 3 sehari. Semenjak TikTok udah nggak ada kemajuan sih Kak, lumayan agak membaik sedikit, itu pun juga masih sedikit sih. Kayak beda dari kalau dibandingkan sama tahun lalu emang beda parah banget, beda jauh.
Biasa aja sih Mbak, kayak sebelum-sebelum TikTok masih ada. Belum berubah sih, mungkin sebulan 2 bulan mungkin berubah kali. Soalnya pasarnya masih kayak gini aja. Omsetnya masih biasa, kayak kemarin TikTok masih ada. Pemerintah melalui Permendak nomor 30 tahun 2023 melarang adanya transaksi jual beli di sosial media seperti yang dilakukan TikTok Shop. Adapun peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya aduan terkait toko offline UMKM yang sepi pengunjung, salah satunya di wilayah Pasar Tanah Abang. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendak tersebut dinilai belum cukup membantu penjualan UMKM di Indonesia. Kehadiran toko offline dan online memang memberikan pilihan lebih kepada konsumen. Meski begitu, pengunjung yang datang ke Tanah Abang mengaku lebih puas berbelanja offline. Jadi kelihatan barangnya bagus, kita bisa pilih gitu. Puas, kalau itu sering ketipu saya. Offline sih, karena lebih jelas bahannya, terus harganya juga. Kalau online aku suka salah gitu. Pemerintah mengeluarkan aturan penutupan social e-commerce atau TikTok Shop untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tapi hal ini kembali lagi kepada konsumen, suka belanja online atau offline. Gita Miningrum, Fajar Bolivia, Jakarta. Sekian berita hari ini, terima kasih. Saya Diki Marvel, pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.